Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, ilmu, dan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam perkuliahan hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan Islam, khususnya mengenai siklus perencanaan dan implementasinya. Materi ini penting karena perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan pendidikan Islam adalah proses sistematis dalam merancang, mengorganisasi, dan mengarahkan seluruh komponen pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Terdapat 4 unsur penting dalam definisi tersebut. Pertama, proses sistematis, yaitu perencanaan dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan. Kedua, merancang dan mengorganisasi, artinya seluruh sumber daya pendidikan seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana, dan anggaran harus dipersiapkan dengan baik. Ketiga, berbasis nilai-nilai Islam, sehingga setiap kebijakan dan program pendidikan harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, berorientasi pada tujuan holistik, yaitu tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga akhlak, spiritualitas, dan kemampuan sosial peserta didik. Siklus perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan pendidikan Islam terdiri dari 6 tahapan utama. Pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi lembaga pendidikan. Kedua, penetapan tujuan, yaitu menentukan target yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Ketiga, penyusunan strategi, yaitu menentukan langkah dan program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, implementasi, yaitu pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kelima, monitoring, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan rencana. Keenam, evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan program dan menjadikan hasilnya sebagai dasar perbaikan pada perencanaan berikutnya. Keenam tahapan ini membentuk sebuah siklus yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkelanjutan. Prinsip utama perencanaan pendidikan Islam. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 prinsip utama. Pertama, berbasis nilai Islam, yaitu seluruh proses perencanaan harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, berorientasi mutu, yaitu setiap program dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Ketiga, berkelanjutan, yaitu perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masa kini sekaligus mempersiapkan tantangan masa depan. Strategi implementasi dan tantangan. Agar perencanaan berhasil, diperlukan strategi berupa pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Adapun tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, monitoring yang baik, dan evaluasi yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, perencanaan pendidikan Islam merupakan proses sistematis yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.